kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Banyak yang bertanya kepada saya, "Dok, saya sakit diabetes. Apakah penyakit diabetes tidak bisa disembuhkan?" Ya, harus minum obat seumur hidup. Mungkin ada di sekitar kita, bapak-bapak yang hadir di sini, ada yang sakit diabetes. Ya, mungkin ada ya. Nah, mungkin juga ada yang sakit hipertensi. Kalau sakit asam urat banyak ya Pak ya. Pertanyaannya, kenapa penyakit tersebut sulit disembuhkan? Nah, tolong diperhatikan kalimat tersebut ya. Sulit bukan berarti tidak dapat disembuhkan. Ada 3 jawaban Bapak Ibu sekalian yang menyebabkan penyakit tersebut sulit disembuhkan. Nah, kita sudah masuk ke materi ya. Monggo dicatat. Jawaban pertama, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Karena gaya hidup kita yang salah, gaya hidup kita yang keliru. Sesungguhnya kita sebagai muslim sudah diajarkan oleh Nabi kita ya, Muhammad SAW adalah manusia yang paling sehat di muka bumi Bapak Ibu sekalian. Dalam buku sejarah yang saya baca, sakitnya beliau itu seumur hidupnya baru 2 kali. Artinya di sini sakit keras ya. Sakit yang pertama di saat perang. Di saat perang beliau sedang duduk-duduk di salah satu tenda bersama para sahabatnya. Ini cerita ya. Ada seorang wanita Yahudi datang menyamar memberikan sepotong daging, dan ternyata daging tersebut sudah dikasih racun ya. Pada saat itu Nabi makan, dan karena kekuatan racun tersebut sempat Nabi sakit keras. Bahkan ada para sahabatnya yang meninggal akibat racun tersebut. Nah, ini cerita sakitnya Nabi yang pertama. Lalu sakitnya Nabi yang kedua di saat beliau mau wafat ya. Pertanyaannya, kenapa beliau sehat gitu loh? Kenapa seumur hidupnya ya beliau ini selalu sehat? Ya, kita lihat sakitnya Nabi yang pertama itu karena ketidaksengajaan, karena diberikan racun. Lalu sakitnya Nabi yang kedua memang di saat beliau mau wafat. Ya, pertanyaannya kenapa beliau sehat? Ya tentunya walaupun beliau seorang Nabi ya, walaupun beliau seorang Rasul kekasih Allah, beliau melakukan terus ikhtiar dalam rangka menjaga kesehatan. Banyak ikhtiar yang sebetulnya sudah diajarkan kepada umatnya ya. Salah satu contoh ya, Nabi makan di saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Kita sering mendengar ya sunnah Rasul seperti itu ya. Artinya di sini konteksnya adalah makan jangan berlebihan sebetulnya ya. Sisakan perutmu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk udara ya. Artinya di sini kalau makan tuh jangan sampai kenyang gitu ya, karena di sini tentunya akan memberatkan sistem pencernaan kita ya. Lalu hari ini banyak sekali orang yang sakit prostat Pak ya. Saya melihat ada beberapa pasien saya yang usia di atas 60 tahun, ternyata memang gejalanya penyakitnya prostat. Bapak tahu prostat ya, dimana kalau kencing itu sulit ya, bahkan kalau sudah parah tidak bisa kencing. Ini biasa terjadi di laki-laki di atas usia 60 tahun. Itu kenapa Pak? Dan Bapak Ibu tahu salah satu penyebabnya apa? Salah satu penyebab penyakit prostat itu karena kebiasaan kencing berdiri Pak. Padahal Rasulullah sudah mengajarkan ya, kencing itu apa? Harusnya jongkok ya. Ini juga yang menyebabkan akhirnya terjadi resistensi ya, terjadi kandung kemih itu kalau berdiri itu tidak, air seninya itu tidak terbuang secara utuh, tapi kalau kita jongkok ada tekanan dari atas, dari otot-otot pinggul untuk menekan air kencing supaya keluar semua. Nah, di saat air kencing ini masih tersisa di dalam kandung kemih, ini akan menimbulkan infeksi ya, karena bagaimanapun air seni itu adalah kotoran yang harus kita buang ya. Ini salah satu contoh kecil saja bahwa sebetulnya Rasulullah sudah mengajarkan ya. Rasulullah dalam hidupnya pun jarang sekali makan malam Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat hari ini kebiasaan orang zaman sekarang adalah dinner atau makan malam
ya. Dan ternyata hasil sebuah riset penelitian, mereka yang kebiasaan makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam akan terganggu sistem pencernaannya, di mana meningkatnya racun di malam hari itu di saat kita tidur, dan di dalam pencernaan kita ada makanan, ya. Justru makanan yang ada dalam sistem pencernaan kita, makanan yang ada dalam usus kita ini tidak mampu terserap secara utuh, yang pada akhirnya meningkatnya racun di dalam tubuh kita 4 kali lipat. Ya, coba Bapak perhatikan di saat nanti malam Bapak makan sebelum tidur, ya, makan habis itu tidur, ya, atau makan kurang dari 4 jam habis itu langsung tidur. Bisa paginya Bapak Ibu perhatikan, ya, badan kita akan terasa lelah, ya, asam lambung naik, yang pada akhirnya darah kental, kolesterol naik, asam urat dan sebagainya. Ini menunjukkan tingginya kadar racun di dalam darah kita. Saya ada satu cerita, Pak. Mudah-mudahan cerita ini menjadi pelajaran buat kita. Beberapa waktu yang lalu saya pernah didatangi oleh seorang pasien, ibu-ibu usia 55 tahun. Beliau mengidap sakit diabetes. Tetapi bukan diabetes yang mau saya ceritakan di sini. Penyakit gangrennya, penyakit komplikasi akibat diabetes, di mana ada luka di telapak kakinya itu membusuk, Pak. Jadi mohon maaf ya, itu kaki sebelah kanan telapak kakinya itu menghitam dan membusuk. Beliau sudah berobat kemana-mana katanya begitu. Terakhir dokter di rumah sakit memutuskan ini kaki sudah tidak bisa diselamatkan dan harus segera diamputasi. Bapak bayangkan, akan kakinya diamputasi di mata kaki, jadi hilang telapak kakinya ini, karena memang proses pembusukannya ini sudah menyebar sampai telapak kakinya ini. Beliau datang ke klinik saya, ya, bertanya, "Dok, apakah tidak ada cara lain supaya kaki saya sembuh tanpa harus dipotong?" Karena memang waktu saya melihat, wah, ini memang sudah terjadi gangren, nekrosis, ya, ujung-ujung jarinya ini sudah banyak yang menghitam, bahkan ada beberapa jarinya yang sudah lepas, ya. Pertanyaannya, kenapa kok beliau bisa sakit seperti itu, dan bagaimana cara saya untuk mengobati beliau? Apa yang saya lakukan, Bapak Ibu sekalian? Saya tidak langsung beri obat kepada beliau, ya. Tentunya kami sebagai dokter, ya, harus memastikan dulu apa penyebab sakitnya beliau. Walaupun saya sudah tahu bahwa beliau sakitnya diabetes, tapi bukan diabetes yang ingin saya sembuhkan. Pertanyaannya, kenapa kok beliau bisa sakit diabetes?